Menurut aku yang paling unik itu Adi. Karena apa? Pertama dia itu suka banget dengerin musik dari pagi sampai sore pakai earphone kabelnya dia itu guys. Warnanya hijau terang dan Saya cinta lumbung. suaranya sangat kencang. Tidak boleh sering-sering ya Adi ya. Iya. Itu. Oke, Mas Sandinya? Kalau aku juga menurut yang paling unik tuh Adi juga sih. Lah. Karena dia pernah hampir 1 bulan full makan nasi padang. Sebelum terjadi apa sih kalau boleh tahu? Terjadi penyakit. Ya. Meng-highlight kualitas komunikasi sih yang aku dapat di sini. Kualitas komunikasi. Jadi nggak cuman komunikasi yang biasa aja. Aku minta tolong dong ini enggak itu. Ternyata enggak guys. Nggak se-simple itu komunikasi itu ternyata. Gitu. Ternyata aku dapat kalau menyampaikan suatu informasi itu harus jelas alurnya kemana, karena di sini kan base-nya kerja sama tim gitu deh. Jadi itu bakal ngarah kemana. Nyambung dengan Mas Sani. Password sebelum resmi menjadi alumni magang. Sebelum selesai magang, sama aku mau ngucapin terima kasih untuk semua staff. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama. Terima kasih tentu pertama untuk perusahaan ini ya yang sudah mau memberi kesempatan kita untuk belajar, berkembang, dan itu benar-benar sangat-sangat benar. Langsung aja terima kasih untuk Behave, Lumbung, dan karyawan-karyawan di sini karena perusahaan ini sangat-sangat baik, orang-orang yang sangat baik. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di program kita Aeroversum. Di sini saya bersama teman-teman magang. Halo. Oke, jadi aku banget ya orangnya. Santai. Oke, jadi di sini program spesial karena di sini bersama anak magang dan aku mau minta kalian kenalin diri dulu dong, mulai dari sini. Siapa nih Mas namanya? Kenalin, nama aku Sandi, aku di Departemen IT Dari kampus mana? dari kampus Universitas Sanata Dharma. Oke, panggilannya Sandi. Iya. Oke, lanjut Mbak. Halo, nama aku Velaudia, aku dari Universitas Atmajaya. Di sini aku ada di divisi HRGA. Hai, aku Elma, aku dari Atmajaya juga, sebatch sama Ovela sama Pipit, dan aku di bagian bisnis supportnya. Halo, aku Pipit, aku dari Atmajaya juga dan aku di bagian Procure dan Finance. Oke, good. Aku Kita kasih applause. Oh, jadi fun fact teman-teman, di sini aku juga anak magang dan ya. Oh my god. Oh ya, gimana namanya? Dari mana? Nama aku Adi, jadi Atmaja juga, tapi aku marketing. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Apa nih? Apa yang mau bongkar? Apa yang harus kita bongkar di sini? Oke, menarik. Langsung aja kali ya masuk ke pertanyaannya. Sebelum magang di Behave ini, kira-kira ekspektasi kalian itu seperti apa sih kantor ini? Gitu. Ada yang mau ngomong duluan nggak? Dari siapa dulu? Bebas nih, bebas. Cowok first, coba Mas. Coba. Oke, ekspektasi aku pertama sebelum magang ini adalah karena ini kan terkait dengan drone, ya udah expect lah bakal sesuai dengan drone. Terus aku juga udah tahu gambarannya karena sebelumnya udah ada alumni dari Sanata Dharma juga yang magang. Oh, iya. Udah sempat sharing dulu Iya. ya. Sempet banyak sih katanya Iya. yang sadar. Oke. Jadi cukup sesuai ekspektasi lah. Ekspektasi itu ya, karena aku di bidang IT, di bidang AI-nya, jadi aku udah tahu bahwa sini bakal bergulat dengan AI-nya, dengan tim IT-nya. Ya, oke, Mbaknya sendiri. Oke, kalau ekspektasi aku di sini tuh kan karena jurusan aku ya itu konsentrasinya SDM, jadi aku di sini mau lebih banyak, pastinya mau lebih banyak belajar soal human resource di sini, HRGA-nya gimana, terus juga apalagi ini kan di dunia teknologi ya. Jadi ekspektasi aku juga pasti mau membuka ilmu baru juga di dunia teknologi gitu. Tapi relate nggak sama teknologi ini? Relate dong. Dirilet kan ya? Oke. Tapi ngurus orang-orang di sini gimana, Mbak? Oke, lanjut, Mbak. Jangan.
karena aku udah dapat banyak banget spoiler dari kakak tingkat kita. Yang baik pastinya. Iya, Ya. baik. Baik. Terus Baik itu dong. sebenarnya di sini cuma mau belajar lebih mendalam tentang finance-nya aja sih. Oke, menarik. Mbaknya? Oke, kalau dari aku tuh kurang lebih ekspektasinya mirip-mirip sama Pipit ya. Mau belajar di sini karena dari divisi yang aku pilih sendiri itu aku daftar sebagai business support tuh intinya aku bisa ikut belajar banyak gitu. Nggak cuma dari HRGA, nggak cuma dari finance procure, bahkan di teknis pun sedikit-sedikit kan aku juga bisa belajar gitu. Dan sesuai ekspektasi dan belajar di sini banyak banget dapetnya. Jadi mbaknya ini bisnis supportnya gimana kayak hore. Enggak dong, gimana di skill aja gitu. Hore. Hore. Oke. Menarik. Tapi seperti yang kita tahu kayak kita kan daftarnya di sini kan awal tahun lah gitu. Iya. Dan sebelum masuk itu pasti udah banyak lowongan kayak dari IT dari Sadar sendiri mungkin ada, kita dari Atma juga ada. Tapi pertanyaan yang paling dipentingkan di sini tuh kenapa kalian pilih Behave? Begitu. Menarik. Yang mau speak up duluan? Aku deh. Oke. Semangatnya lebaran Mbak Vela ini. Oke, jadi kenapa aku pilih Beehive? Jadi kayak yang aku bilang tadi, jadi Beehive ini kan karena dia di bidang teknologi ya. Jadi itu waktu awal-awal pilih itu ini tuh beda dari tempat magang yang lain. Karena rata-rata tempat magang lain tuh belum ada nih yang di bidang teknologi. Jadi aku ini kayak mau mencoba untuk lihat perusahaan di bidang teknologi itu kayak gimana, apalagi di khususnya di bagian human resource-nya gitu. Masnya mas, kenapa? Ini Sadar kan beda sendiri kan? Kita berempat sama Harapan aja. dari Atma guys. Cuman Dia sendiri yang beda. Coba mas gimana mas? Alasannya karena kenapa nggak dibanding perusahaan lain? Karena sebenarnya sebelumnya udah pernah coba daftar di perusahaan lain, cuman keterimanya di bidang yang nggak sesuai. Tapi sama-sama di bidang IT, tapi nggak sesuai aja karena IT ada banyak tuh. Oke. Nah di sini yang sesuainya di bidang AI-nya. Itu aja sih alasannya. Menarik ya. Jadi karena emang sebenarnya apa ya? Lebih banyak karena bukan di bidangnya jadi. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya aku sendiri ya pribadi ya, karena ketolak aja sih sebenarnya. Sedih ya. gitu. Tapi bersyukur nggak ini? Berkecimpung di Bersyukur sini. banget Oh, gitu. bersyukur. Bisa belajar marketing melalui YouTube, apalagi nanti ini kan program baru. Aku sendiri yang ngidein. Keren kan? Oke. Adi, Bangga banget loh. Cukup. Oke. Nah, kita kan udah berapa bulan ya di sini? 4 bulan ya kurang lebih. Jadi kalau misalnya salah satu dari kalian kalau misalnya mau tukar divisi atau sama orang lain deh, divisi apa sih yang kalian pengen kayak menarik kayak menantang gitu. Kalau dari aku sendiri ya, aku pengen jadi pilot drone. Jadi pilot drone. Mas Tipo. Kayak Mas Tipo. Mas Tipo. Jujur gitu. Walaupun background kita tidak teknis ya, cuman kalau sehari bertukar, misal kayak skill-skillnya bisa bertukar, aku pengen banget sih jadi pilot drone. Kalau mbaknya? aku pengen jadi analis. Wow. Analisis kayak Menarik, hasil menarik. drone itu kayaknya seru banget, Iya. kayak hasil gambar-gambarnya itu kayak menarik. Menarik. Oke. Tapi apa aja yang sih dipahami dari drone? Yang muter-muter itu apa baling-baling namanya? Itu motornya. Motornya. Iya, itu baling-balingnya namanya pop. Untung yang ditanyain yang procure. Paham, yang procure. Udah paham nih. Berarti ya begitu. Oke. Kalau dari mbaknya? Kalau aku sendiri, aku mau di divisi IT dan software karena karena aku sendiri penasaran sih gimana cara kerja sistem AI-nya drone tuh kayak gimana, walaupun nggak punya basicnya ya, tapi secara keseluruhan tuh aku penasaran banget itu tuh apa aja dipelajarin, ilmunya tuh kayak gimana gitu. Kalau dari aku sih divisi HRD. Wow. Karena yang kita tahu kan HRD itu kayak interview orang kan. Nah, itu kayak menarik nih.
nanya-nanya orang ini itu. Mengenal ini Apa sih ya. Iya. cari mas apa sih? Apa sih yang bicara sih ya? Itu aja. Oh, mengenal banyak karakteristik Iya, orang. betul. Pengen kenal banyak orang, tapi maksudnya kayak diam aja, kayak introvert aja. Jujur. Oh iya, iya. Oke. Kalau Adi gimana Adi? Kalau aku sih pengen langsung jadi CEO-nya aku di sini. Oh boleh guys, direktur langsung. Kenapa tuh, kenapa? Izin gitu. Ya bisa ngatur-ngatur aja gitu. Oh berarti gue yang asistenin gitu. Iya. Bisnis support. Iya, hore-hore gitu kan. Oke, jadi selama berada di BF Drone ini dari masing-masing kalian apa sih yang udah berkembang gitu? Mungkin dari kayak Mbaknya sendiri udah sering ngobrol sama orang sama perusahaan lain gitu. Oh ya, Gimana kerja? kalau dari aku sendiri tuh yang aku rasain pastinya aku lebih meningkat di komunikasi. Iya, karena Dari itu awal sebenarnya udah meningkat sih, maksudnya nggak meningkat, maksudnya kayak emang gak gitu dong. Baik. Aduh, iya emang Iya. cerewet guys. Jadi ya itu yang cukup kelihatan yang aku rasakan itu di bagian komunikasi. Dan kemarin kan juga ngerasain tuh gimana komunikasi sama mitranya Beehive. Itu kan beda dong sama kita ngobrol sama orang sama temen kayak gini. Nah itu cukup meningkat di aku. Oke. Kayak gitu. Kalau dari masa sendiri? Yang meningkat mungkin dari pengetahuan di bidang AI karena banyak hal baru yang dipelajari, misal kayak pakai setting Raspi itu belum pernah di perkuliahan. Apa Jadi itu dapat Raspi? di sini. Raspi itu kayak komputer kecil yang bisa digunakan di drone, sama kok kayak laptop cuman versinya lebih kecil. Oh, itu software maksudnya? Iya, Oh, oke. namanya Raspi. Oke. Raspi. Dari Mbaknya? Iya. Banyak yang berkembang tuh banyak ya guys. Makanya Terutama bingungnya. iya makanya bingung karena semuanya berkembang di sini. Jadi jago mengolah aja sebenarnya. Tau kan mengolah. Mengolah mood. Waduh, maksudnya siapa? nyambung Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sini kayak tau gak sih yang Coki Sitohang gitu yang Tahu. mulai aku tahu. Selamat siang Bapak. Selamat bertemu dengan Bapak. ya Itu namanya menyambung mengolah. ya menyambung dengan Mbak Ovela komunikasi dan lain-lain administratif tentu juga lebih bisa soft skill sih diri sendiri. Itu juga tentang relasi sih. Relasinya banyak banget, diberi kesempatan di sini untuk bertemu dengan pihak-pihak eksternal yang bermitra dengan Beehive atau mungkin juga dari partner-partner dari direksi kami gitu. Jadi kayak banyak banget pengalaman yang didapat dan relasi yang bakal bisa dibangun jangka panjang sih. Good. Keren. Kalau dari Kalau dari aku sendiri, karena aku beda dari yang lain, sebagai finance dan procure ya. Kalau dari sisi finance, aku lumayan upgrade dari cara mengelola cash flow juga. Karena kan di kampus gak diajarin buat cara bagi-bagi cash flow, cara penggunaan cash flow, dan Apa lain itu? sebagainya. Cash flow itu kayak laporan keuangan perusahaan yang harus kita olah gitu. Oke. Misalnya kalau kalian banyak utang nggak bisa bayar kan nggak bisa juga. Strateginya gimana nih? Ayo, Itu gimana nih? Itu banyak kita belajar di Iya. sini juga. Menarik. Terus itu dari finance juga kita juga ada kayak arsip-arsip administrasi finance juga. Kalau dari procure justru ini gebrakan baru kayaknya di Apa sini tuh? juga. Apa tuh? Kita disuruh buat komunikasi sama orang Cina supaya Cina gitu. wow, jalan-jalan. Udah ke Cina belum nih? Kita impor Udah ke Cina belum, Mbak? Belum. Kita impor komponen Cina gitu. Jadi di zaman dimana anak muda kayak malas kayak belajar matematika, Mbaknya muncul sebagai orang yang aku bisa finance. Dia minat banget sih jujur di finance. Dimana Gen Z sekarang yang masih Menghindar punya ya? pemikiran kayak impulsif gitu, membeli barang dan Mbaknya bisa kayak mengelola keuangan gitu. Dia yang paling ngerem di sini sih Iya. jujur. Kita semua impulsif. Tidak boleh. Semua impulsif. Nah jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kami berlima di sini adalah orang-orang yang bekerja dari jam 7 sampai jam setengah 5 itu hanya ada di depan meja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Koreksi nggak sih jam 8?
Oh iya, aku sendiri yang jadi gitu karena emang orangnya on time. Oh my god. Santai banget, Adi tuh ada siapa yang online. Minta dipuji. Benar. Oke. Keren, keren. Jadi kayak yang tadi kan kita semua harus bekerja di meja. Iya, Coba betul. sebutin satu benda yang harus ada di depan meja kalian. Earphone. 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 Kalau aku mouse aja nih, mouse. Oh my Pas God. coba Dia posisi anaknya bisa mouse gitu. ya? Oh, nggak bisa begini ya? Iya. Oh nggak suka. Iya. Kalau aku sih ini keyboard. Keyboard udah pasti mas. Yang eksternal gitu. Iya. Oh. Aku tumbler guys, karena kesukaannya harus minum terus. Kita tidak boleh dehidrasi di kantor ini. Benar. By the way, Beehive menyediakan aqua galon yang di sini sangat Free sekali. refill. Benar. Refill. Terbukti kan guys, dia HR banget. Iya. Harus tetap minum dan sehat. Dan dia juga mengingatkan kami kalau guys jangan lupa minum. Itu kan kayak baik banget HR. Baik banget. Dan Mas Adi sendiri apa? Aku iPad. Oh, Yang tahu-tahu aja lah ya. Oh my god, dia tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja lah ya di situ. Dia emang dua device guys. Jadi yang Mbak Ovel ini menarik sebenarnya karena harus banyak minum, apalagi kita masuk ke konteks Beehive Learning kita sekarang, kita lagi membahas El Nino teman-teman. Jadi di masa-masa El Nino ini panas-panasnya ini kita harus banyak minum, tidak boleh sampai dehidrasi. Benar kan? Dehidrasi, Benar. ya. Betul. Keren kan? Minum. Bridging-nya keren nggak? Weh. Masukkan dulu. Nah, oke. Keren ya, keren. Kita spill tentang hal-hal unik deh dari salah satu dari kita. Kebiasaan yang mungkin dari mbaknya dulu, yang dilihat dari teman-teman, hal-hal yang unik selama ada di Beehive ini apa itu? Siapa nih? Aku harus sebutin satu-satu berarti. Salah satu yang paling unik aja. Salah satu ya. Bebas ya. Hal unik. Hal Apa unik. ya? Kayak mungkin Mas Sandi tiba-tiba kayak salto belakang. Tiba-tiba nyanyi sendiri gitu. Ada guys, ada guys. Atau enggak tiba-tiba Mbak Pipit yang berenang di bawah gitu. Stress release-nya kayak gitu. Stress release ya. Unik lah pokoknya. Unik. Unik. Menurut aku yang paling unik itu Adi. Karena apa? Pertama dia itu suka banget dengerin musik dari pagi sampai sore pakai earphone kabelnya dia itu guys. Hijau, warnanya hijau terang. Dan Saya cinta lumbung. suaranya sangat kencang. Tidak boleh sering-sering ya Adi ya. Iya iya. Oh iya. Itu. Oke, Mas Sandinya? Kalau aku juga menurut yang paling unik itu Adi juga sih. Lah. Karena Saya mau ini. karena dia pernah hampir 1 bulan full makan nasi padang. Wow. Sebelum terjadi apa sih kalau boleh Sebelum tahu? terjadi penyakit. Ya. Banyak? Kalau dari aku justru Mbak Ovela. Apa tuh? Mbak Ovela ini sering banget jajan. Jadi kalau dia stres dikit kayak, aduh gue harus jajan apa ya? Gue jajan apa ya? Dan itu unik sih menurut saya karena sebelumnya aku belum pernah ketemu orang yang sejajan ini. Jajan adalah teman aku guys. Iya, dan Jajan. bener Mbak Ovela ini adalah teman saya ekspor makanan di Pakem deh guys. Benar. Bisa tanya-tanya. Bisa tanya-tanya. Boleh langsung Instagram di bawah tanya-tanya. Mbak ini Instagram di makanan bawah. enak. Instagram. Yang murah yang harga 6 ribuan. Gitu. Tahu kan? Boleh mau sampai range harga berapa gitu. Mereka banyak taunya. Oke, dari mbaknya? Kalau aku, Adi. menurut aku yang paling justru bukan Adi, bukan Sandi, tapi mereka berdua. Oh, unik ya menurutnya. Waktu open ini juga unik silakan. Maaf. Karena justru di kantor ini yang paling hidup adalah mereka berdua. Oke. Di Benar kantor benar ini benar. kalau mereka antara mereka gak masuk itu kayak sepi. Jadi kayak tapi kalau mereka datang dua-duanya kayak kantor ini sangat kayak satu kampung yang banyak orangnya. Oke. Iya, benar. Ya bersih. Benar. Oke. Boleh kan kayak anak-anak yang lagi di meja gini kan ngerjain laptop, mungkin nggak bisa bicara, fokus. Betul lah, 2 bintang meramaikan kantor ini. Ya itu buat pesan buat teman-teman juga kalau misalnya mau magang, ajakin teman-temannya yang Yang frekuensi gitu ramein, biar ya. ramein gitu. Oke, benar, yes. Oke, karena fun fact teman-teman kami bentar lagi udah mau selesai magang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Yes. Jadi aku mau nanya nih
pelajaran apa sih yang kalian dapat selama magang di Behave ini dalam waktu berapa ya kita? Udah 5 atau 4 bulan ya kita ya? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan. Oke, mungkin dari Mas Andinya dulu. Pelajarannya. Lebih ke kerja sama tim sih. Ya, karena di divisi saya kan sebelumnya punya teman-teman kayak Mas Petra dan Oh iya. Mas Tano yang udah keluar. Nah, jadi pembelajarannya lebih ke kerjasama dalam membangun sebuah proyek itu. Ya. Kelihatan banget ya kemarin akrab gitu. Iya. Keren sih, keren Iya. sih. Biasa aku mikirnya kalau misalnya kayak anak-anak IT kayak fokus aja sama Iya. ternyata enggak, mereka juga harus kerja sama guys. Gitu. Jadi pesannya harus kerja sama teman-teman. Mungkin dari mana? Oke, kalau dari aku di sini aku dapat belajarnya itu kalau misalnya mau coba hal baru itu jangan takut coba, jangan takut tanya, makanya jangan takut gagal sebelum kalian itu udah coba gitu. Dan yang kedua juga belajar buat tanggung jawab karena di sini kan kita udah dibagi nih divisinya masing-masing, dapat tugas masing-masing, jadi harus tanggung jawab, tugasnya dikasih dari awal apa yang harus diselesaikan sampai akhir gitu. Kalau dari aku meng-highlight kualitas komunikasi yang aku dapat di sini. Kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi. Jadi nggak cuma komunikasi yang biasa aja. Aku minta tolong dong ini enggak. Ternyata enggak guys. Nggak se-simple itu komunikasi itu ternyata. Ternyata aku dapat kalau menyampaikan suatu informasi itu harus jelas. Harus jelas alurnya kemana, karena di sini kan base-nya kerja sama tim gitu deh. Jadi itu bakal ngaruh kemana. Nyambung dengan masalah. Yes. Keren. Berarti harus kayak contoh kayak Vela, bolehkah saya minta? Enggak gitu dong. Hey, itu kan gaya bahasa ya, bukan kualitas komunikasi ya. Itu teknik vokalnya itu. Beda. Ya, benar. Mbak Bibit gimana Mbak Bibit? Kalau aku secara garis besar sama aja sih, kerja sama dan komunikasi, karena di divisi finance juga kalau nggak ada finance kayaknya di sini semua nggak jalan ya, kayak apalagi kalau procure kita ke finance dan komunikasi kurang jelas, saya kerja sama yang kurang jelas bisa juga kayak susah terjadinya. Saling berkorelasi sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya tentang finance ya, kalau misalnya ngomong satu sama lain itu kan kayak bingung gitu. Nanti Mbak ini uang 1 jutanya mana Mbak? Nggak tahu kan? Gitu kan. Nah, oke. Kalau misalnya nih teman-teman berempat, termasuk aku deh, berlima deh. Kalau misalnya kita punya mesin waktu, kita mundur sebelum kita magang. Tapi posisi kita udah keterima nih. Keterima ya? Pas keterima, tapi kita belum masuk. Apa yang kalian sampaikan ke contoh kayak Elma 4 bulan yang lalu? 4 bulan lalu, jangan! Aduh, enggak sih. Walaupun diulang aku akan tetap memilih sih ya. Kayak sore ya. Mau diulang berapa kali pun aku tetap akan memilih di Hydron. Oke. Karena kebetulan bersyukur cakupan pekerjaan di sini sangat membuka wawasan aku lebih luas, lebih hati-hati lagi, dan itu berguna banget untuk step karir kita sih menurut aku. Jadi di sini banyak banget belajar intinya. Banyak belajar. Dipaksa untuk belajar dan mau untuk belajar. Benar. Masuknya ke tanggung jawab. Kalau belajar terus dipaksa guys. Dan harus mau juga. Karena kita kan butuh pressure juga ya guys. Benar. Untuk bisa berkembang, nggak bisa banget. Kalau Mbak Bibit gimana? Belum disampaikan. Kalau misalnya kembali ke 4 bulan lalu mau ngomong apa? Gitu ya. Elma 4 bulan yang lalu. Lebih semangat sih. Lebih semangat. Lebih semangat sih untuk menjalani hari ini. Padahal aku ngeliat kayak dari 4 bulan lalu sampai sekarang sama aja gitu. Iya, ceria. Maaf ya kalau berisik ya, maaf ya. Tetap Kalau hari ini aku diem. tetap semangat, tetap tersenyum. Tetap semangat dan lebih ikhlas jalaninnya. Walaupun terluka. Aduh, apa tuh? Nah, coba Siapa? gitu. Kalau aku mungkin lebih pikir 4 bulan yang lalu kayak ya semangat aja, terus kayak karena di sini banyak pressure yang gak pernah kita
gue juga. Terus kayak di sini tuh banyak ilmu-ilmu yang bisa kalian klik walaupun kadang agak marah-marah, agak emosi. Biasa. Dinamikanya banyak. Ya, dalam perusahaan itu biasa kok guys, tenang aja gitu. Makanya ini kayak baru seuprit guys. Iya. Kayak timid gitu. Ini hanya part of ya begitu. Coba Mas Andi. Halo. Kalau aku apa ya pengen bilang ke bulan yang lalu, pengen bilang kalau ke Sandi 4 bulan yang lalu, kamu harus lebih semangat lagi, lebih rajin. Kamu harus apa ya? Harus punya mental fighter. FYI sih kode nggak sih? Iya. Dia Fighter gitu loh. agak kali lagi sebenarnya taekwondo ke IT ya. Iya. Jujur agak nggak relate guys. Sport. Kalau Mbak Vela sendiri? Kalau dari aku sama juga mau ngucapin semangat karena di sini nggak semudah itu dijalani selama 4 bulan. Terus aku juga mau bilang jangan takut buat nanya kalau misalnya nggak tahu, jangan bilang nggak bisa dulu kalau belum coba kayak gitu. Oke. Menarik. Kalau dari aku sendiri apa ya? Nggak nanya nih. Iya Mas Adi. Iya, Mas Adi. Adi. Oke. Adi. Adi 4 bulan lalu apa ya? Jangan makan nasi Jangan padang. nasi padang. Nasi padang, titik for life. Nasi padang. Coba aku makan semuanya kebanyakan. Jangan sering-sering. Jangan sesuatu yang berlebihan itu tidak bisa. Ya, benar. Oke. Pesan kalian buat anak magang berikutnya gimana? Kalau misalnya mereka buka YouTube Eraversum sebelum mereka daftar kayak, wah YouTube-nya aktif nih, kalau ada podcastnya lagi anak magang. Pesan. Siapa dulu yang berani mengutarakan suara? Siap-siap. Siap karena emang ini sebagian dari kita nanti mau bekerja nanti gitu. Siap-siap, kamu akan mendapatkan banyak benturan realita. Yes. Benturan realita ya. Mungkin nanti selama kan biasanya kuliah terus nanti daftar magangnya dari kuliah. Ini sangat berbeda sama kuliah. Ini juga sebagai part membentuk mentalitas kita sih. Karena menurut aku kayaknya bekerja itu akan jauh lebih keras daripada di sini. Dan di sini tuh bisa jadi benchmark kalian. Oh, aku udah pernah kayak gini. Pasti kan kamu tahu besok aku harus mengatasi ini bagaimana, harapannya kita bisa lebih enjoy gitu. Dari Mbak Bibit? Sebenarnya aku juga mau bilang kalau kalian harus siap mental, siap fisik, siapin otak kalian dengan baik karena kayak di sini tuh otak kalian benar-benar dipakai. Kayak kalian tuh harus benar-benar siap dalam apapun itu dan kayak tugas-tugas yang diberikan juga kalian harus siap juga karena ya balik lagi di sini berbeda dibanding sama kalian kuliah seperti biasanya. Benar. Kalau kalian kuliah ya cuma duduk mendengarkan tidak praktek, tapi kalau di sini benar-benar dipraktekkan semua hasil apa yang kalian pelajari. Definisi magang ya. Iya benar-benar kerja dari ini gue kerja. Dari Mas Andi sendiri kayak dong nangis dari tadi ini. Enggak. Kalau dari aku mungkin buat anak magang yang pengen masuk di Bidangnya sendiri juga. ya bidang IT, buat di BHF kan harus belajar bahasa pemrograman, JavaScript, framework, Apa itu? Apa teknis banget? terus Node.js sama Iya, machine oke. learning. Oke, itu aja. Di sini kita ngomongnya bahasa Indonesia, dia nyuruh bahasa Buat pemrograman. ini yang pengen masuk divisi IT. Gak keseluruhan nih. Harus siapin apa sih Keseluruhan. teman-teman gitu. Mungkin mental aja sih, mental. Oke. Dari Mbak Vela sendiri? Dari aku sebenarnya sama kayak teman-teman yang lain, siapin mental dan aku ada pesan juga kalau bisa tuh jangan terlalu pasif tapi jadilah orang yang aktif. Iya. Karena itu sangat mempermudah kita kalau untuk sekarang ataupun ke depannya. Karena kalau misalnya kita proaktif, diem aja itu bakal menyulitkan diri sendiri nanti. Kalau misalnya kita
kerjain apa-apa nggak tahu, terus cuma diem aja, itu bakal kesulitan guys. Jadi mending kalian berani tanya. Dimarahin tuh nggak apa-apa ya, di dunia kerja tuh biasa. Kita magang juga dimarahin kok di sini. tapi itu semuanya buat benar. Jadi itu buat kita belajar, buat bekal kita ilmu ke depannya besok di dunia kerja kayak gimana gitu. Kalau misalnya kayak Dari Mas Adi. Iya. oh iya, kalau dari aku banyak-banyak menabung. Rupiah sekarang sangat kacau. Sekarang berapa sih? Sekarang berapa mau tampilin? Masih dong podcast pemuda jadi kayak nggak bisa kita begini. Ini kalian begini guys. Ini langsung gitu. Nah, kalau dari aku banyak menabung, jangan boros, apalagi bensin sekarang udah kayak Di luar kontrol kita soalnya. Tapi dari tadi kita dengerin kayaknya serem banget gitu ya. Orang-orang ngasih siap-siap mental. Enggak guys, jangan takut, udah nggak apa-apa. Kalian nggak tahu akan diberitahu, tapi kalian juga harus punya kemauan untuk mencari tahu dulu apa yang perlu kalian tahu, basic knowledge-nya gitu. Tapi juga jangan takut guys untuk magang, nggak tahu apa-apa ya akan gitu. Iya, benar. Ada mentornya kita. Iya, kita punya mentor. Mentornya baik-baik kok. Baik. Mentornya baik sekali di sini semuanya. Aku sangat cinta mentorku. Cinta maksudnya kayak Iya, benar. Jujur mentornya sangat nge-mentor. Iya. Ada Membantu. membantu. Oke, mungkin rate pengalaman. Rate 1 sampai 10 kalian memilih angka berapa? Mendeskripsikan tempat magang ini. Sama kalian magang deh. Sama pikirin. Bareng-bareng nih. Bareng-bareng. nih. Dalam hitungan 3, 2, 1. 8. 9/10. 9/10 8. Kenapa 8? Kenapa 8 nih? Karena aku dulu ya. Oke, boleh. Sebenarnya aku tuh dibilang kalau kayak sebenarnya magang di sini bersyukur banget, benar-benar bersyukur karena kayak dari program kampus itu yang buka finance justru cuma di CD sama BPCA guys, keren banget nih. Dan aku tuh yang best in Jogja ya cuma di sini gitu, tapi emang berharap masuk ke BPCA tapi ya udahlah ya gitu. Tapi kayak ya tetap bersyukur setelah masuk di BHF karena di BHF juga sangat mengomongi kita semua termasuk mentorku. Tapi Mbak April, Disebut ya. Dia ada ngomong juga. Awal mental gitu. karena kayak mereka sangat ngomong minusnya di sini karena jauh aja sih sebenarnya. Sebenarnya. Walaupun di Jogja tapi kayak Jogjanya utara banget guys. Jadi sebenarnya itu aja sih keluh kesah kenapa 8-nya. Jauh banget gitu. Kayak touring ya setiap pagi ya. Iya betul. Makanya aku bilang nabung. Iya, nabung bensin guys. Buat bensin kayak sampai buat servis motor. Kejadian Kejadian. 17 sampai 18 kilo. Iya, setiap hari. PP berarti 30. Kalau ada 12 hari ya, nggak tahu dari teman-teman yang lain. Mungkin ada naik mobil nanti. Waduh. Itu menabung lagi. Itu menabung. Itu lebih menabung. Bensinnya ya. Jadi kalau makan sehari sekali aja sih. Nah, kalau Nasi Padang. sekarang lagi. Kalau bicara 9 tadi gimana? 9 tuh sebenarnya karena apa ya? Karena bisa menerima sih sebenarnya. Kan tadi udah disebutkan kalau rasanya ya overall sama gitu loh, jauh, capek. Kadang kan kita nggak tiap hari fit gitu. Tapi happy-nya adalah Mas Mbak di sini itu sangat memomong kita. Jadi ada alasan untuk berangkat ke kantor. Oke, hari ini mau makan. Iya betul. Oke, hari ini akan ada guru hara apa ya? Ini juga termasuk sih. Itu termasuk motivasi untuk berangkat ke sini. Gitu. Terus untuk ada dress code-nya juga kan kita kan. Ini Iya, ada hijab. hijab guys. Iya. Ya bisa motivasi kecil yang tidak kita temui di kuliahan. Kalau di kuliahan kan biasanya kadang terlalu bebas, kadang terlalu apa. Nah di sini kita belajar SOP, belajar ternyata ada KPI ya Ada gitu. KPI. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk melakukan sesuatu. Itu sangat menantang dan gitu. Oke, menarik.
Jadi dari 8 sama yang 9 tadi sama-sama punya hal positif. Iya, tentu. Ada minusnya juga, cuman ya Sesuai lah ya. Masih bisa lah. Bisa lah. Oke, karena fun fact teman-teman, kami berempat bakal selesai magangnya hari lusa. Jadi ini tag-nya di tanggal berapa ini? 15. 15. Dan kami 16. Rabu Sudah sudah selesai. Sudah Ini sudah selesai. selesai. Dan Mas Andi sendiri hari ini sudah selesai. Terima kasih. Jadi di belakang kamera sebelum kayak gini dia udah nangis duluan. Terharu. Nah, oke. Kira-kira nanti teman-teman di sini kalau selesai magang mau lanjut ngapain sih? Kalau misalnya keterima kerja deh, karena kan habis ini mungkin kita lanjut skripsi KKN kan masih basic Ya, kuliah. basic kuliah. Ya, habis lulus deh gitu. Oh, dari aku dulu. Kalau aku tentu akan mendalami lagi bidang HR ya teman-teman, karena FYI aku kan manajemennya SDM, sama dengan Mbak Ovela. Jadi ya seputar HR mungkin, ODP, manajemen tri, apa sih? MT, sorry. Ya. Jadi akan banyak set karir yang harus mulai dibentuk dari sekarang. Oke. Lulus kuliah dulu guys. Fokus kuliah guys, fokus kuliah. Fokus. Kalau Mas Andi? Setelah lulus saja. tentunya pasti kita bekerja kan setelah lulus. Anggur saya Mas. Oh, Yang sampai nganggur. nah, Pancing dong. Tunggu nih. Apa Mas? Ada dari foto-foto, ada sama-sama. Oke, sorry. ya pastinya kita bekerja kan setelah lulus. Nah, harapannya misalkan itu bekerjanya di bidang IT, fokusnya di bidang pengembangan sistem AI sih. Keren. Itu nanti kira-kira di mana perusahaan mana Mas? Perusahaan untuk sekarang sih belum kebayang sih Mas perusahaan apa di Indonesia kan. Ini bekerja. Benar. Jual rupiah. Jadi nanti buat para HR perusahaan IT nanti bisa dikontak langsung Mas Andi. Kayaknya lu yang nyari deh, bukan mereka. Harusnya yang nyari dong, fresh graduate dong. Wow, langsung dicari juga mau. Seleksi HR. Keren. Kalau dari Mbak Fel sendiri? Dari aku sebenarnya nggak beda jauh dari Mbak Elma karena kita kan sama ya jurusannya, konsentrasinya juga sama. Jadi setelah lulus aku pasti bakal mencari tahu lebih banyak soal HR, mungkin bisa mau magang lagi, nggak tahu, bisa Kerja juga nggak? bisa aja. Terus itu bisa magang lagi kok guys, buat belajar lagi atau ambil Yap. tadi MT juga bisa gitu, pelajari lebih banyak aja sih soal HR gitu. Keren sih. Kalau dari Mbak Pipit? Sebenarnya sama aja sih. Itu aja ya, kamu ya? Iya, sama aja sih. Kayak intinya memperdalam finance lagi. Terus kayak ya siapa tahu rezeki meneruskan usaha tidak Oh, tahu. iya. Atau ada aku suka banget dari orang kerja di tampang itu aku tampang. Aku suka banget. Berarti ya Mau juga tambal. mereka emang doyan sama Bahlil guys. Oke lanjut. Adi gimana? Aku selanjutnya lebih tertarik ke industri kreatif teman-teman. Oh, berarti emang sukanya emang udah Iya. Marketing guys. Aku tuh pengen jadi lah event organizer gitu kayak konser gitu. Pengennya seperti itu tapi ya kan susah. Kita harus nyari duit lagi. merintis. Benar. Berarti gambarannya kalian akan merantau ya? Keluar, yang di luar kalian Iya. bukan orang Iya. Aku kan akan kembali ke Jakarta gitu. Fun fact, kita adalah orang Jawa dan orang Kalimantan yang bersatu di sini ya. Iya. Di sini itu dari Sabang sampai Merauke teman-teman. Keren. Ini kan tunggal ika. Yes. Hidup Pancasila. Itu topik. Oke, back to topic. Salah satu momen yang kalian pengen ulang lagi gitu ada nggak sih? Yang saat magang mungkin kayak
Aduh, kamu jadi pressure nih sama mentorku. Mungkin gitu. Ada nggak? Siapa yang mau bilang? Salah satu deh, Pipit deh, pipit. salah satu. Kalau aku mungkin bakal kangen dengan finance ya. Aku bakal kangen dengan keribukan duit per duit ini ada. Duit paket. Ya, terus paket. BTW guys, aku adalah unboxing paket. Yes. Selalu kalau abang paket datang mereka selalu ngomong kayak ini paket, ini unboxing paket. Jadi kayak itu mungkin salah satu yang bakal dikangenin dan sebenarnya isi HP ku itu isinya sekarang unboxing semua guys. Mau di kantor, di kos semua sama aja isinya unboxing. Iya. Kita juga kadang nge-vlog ya. Iya. Mereka adalah orang-orang yang selalu mulai di aku kayak ini paket, gitu. Itu hal unik juga itu. Hal unik. Hal unik. Nama Pipit di kontakku itu Pipit unboxing paket. Oke. Oh, terakhir. Karena udah banyak juga ya, ini udah sampai jam berapa ini? Kita udah podcast 2 jam. Pulang nggak sih? Aduh. Masih lama. Last word sebelum resmi menjadi alumni magang. Ada nggak yang mungkin? Yang paling cepat dulu ya, yang Kelas apa tadi? last word. Last word, kalimat kan? Kalimat. Terakhir. Nama terakhir apa tadi buat kelas Sebelum menjadi alumni magang. Karena dia paling terakhir, dia habis ini langsung magang. apa ya? Kalau udah berhenti dong. Ini sih pengen bilang terima kasih lah kepada teman-teman gue yang di sini udah mau berteman sama aku walaupun kita beda prodi. Ternyata menganggap kita. Aduh, sedih. Itu terima kasih. Terus gue pengen bilang kayak bertanggung jawab lah terhadap masyarakat kecil kalian akan Tuhan memberkati. Amin. Kayaknya udah disiapin dari sebelum ini. Dia udah GPT. Ayo. Oke, siapa yang mau? Urut aja ya, Oke. sebelum selesai magang, sama aku mau ngucapin terima kasih untuk semua staff di sini. Aduh sedih. Kaget. Untuk semua staff di Beehive karena udah ngebimbing dan ngajarin kita dari awal. Walaupun kita tuh kadang ngeyel, kita tuh nakal guys. Kadang Kita nakal guys. di sini kita paling ribut gitu. Tapi mereka itu masih baik, mau ngajarin kita tuh pelan-pelan dari kita nggak ngerti sampai kita paham sampai sekarang gitu. Semoga kalian ke depannya lebih bisa berkembang lagi, bisa semakin besar, sukses. Amin. Oke, lanjut. Adi dulu dong. Oh, iya. Dulu dong. Last word sebelum resmi jadi alumni magang. Apa ya? Kata-katanya. Kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini dong. Mas, yuk. Gak sama banget. Apa ya? Dua paragraf. Dua paragraf kebanyakan. Kalau dari aku mungkin nanti yang bakal selanjutnya magang di sini, apalagi yang ambil marketing, lebih banyak meluas cerita tentang media sosial. Jadi praktek dosenku pernah ngomong, jangan isi tugas. Kalian itu sebagai anak marketing harus scroll sosial media selama 8 jam. Waduh. Gimana ceritanya itu? Nah, jadi ceritanya gimana itu? Nah, jadi lebih banyak cari referensi sebelum kalian masuk sini. Apalagi kalau buat anak marketing, kalau buat anak-anak yang lain ya semangat aja. Gitu. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama. Terima kasih tentu pertama untuk perusahaan ini ya yang sudah mau memberi kesempatan kita untuk belajar, berkembang, dan itu benar-benar sangat-sangat benar pokoknya. Dan kedepannya ya buat teman-teman semoga karirnya lebih melejit ya dari Amin. untuk perusahaan bisa lebih berkembang, Amin. bisa lebih maju lagi. Oke. Kalau aku balik lagi sama Adi sih sebenarnya. Ya. Cukup aja. Jangan sama aja. Terima kasih untuk Beehive,
kita nggak tahu apa-apa yang datang ke sini, kalau otak kosong nggak ngerti apa-apa, tapi tetap diajarin. Terima kasih banyak. Terus kayak untuk kalian semua, terima kasih sudah mendampingi aku selama 4 bulan ya. Terima kasih sudah dianggap. Aduh, terus kayak ya, sedih gitu. Lagi deh. Ya udah, kalau ada pertanyaan terakhir mungkin kita akhir aja teman-teman. Jadi sukses selalu buat dia. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di podcast kami pada sore hari ini. Jadi pesannya adalah semoga Reversum ini menjadi lebih sukses lagi dan lebih berkembang, lebih baik lagi, dan semoga nanti lebih baik lagi gitu. Oke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.